wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang asuhan pranikah dan kontrasepsi tentang screening pranikah oleh dosen pengampu Ibu Buati SST MK. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reski Nurasisa, NIM B2506063 dari kelas F2, program studi S1 Kebidanan. Ada poin pertama yaitu definisi screening pranikah. Jadi kita harus mengetahui apa itu screening pranikah. Screening pranikah adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin menuju persiapan kehamilan yang sehat dan terencana. Screening pranikah ini penting untuk menghindari terjadinya kecacatan, kesakitan, rohani, dan jasmani, serta kematian menuju kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir. Poin kedua yaitu tujuan screening pranikah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan WUS untuk mempersiapkan kesehatan jasmani maupun rohani dalam pernikahan dan juga sebagai persiapan untuk kehamilan yang sehat. Manfaat screening pranikah. Screening pranikah ini bermanfaat untuk membantu calon pasangan yang menghasilkan hubungan yang harmonis dan sejahtera dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu pula, jika pasangan ingin memiliki keturunan, maka dengan adanya screening pranikah terlebih dahulu akan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga atau anak nantinya. Regulasi terkait screening pranikah. Regulasi yang mengatur screening pranikah tentang kesehatan reproduksi dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang pengaturan kesehatan reproduksi dan bertujuan untuk yang pertama, menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Pemerintah dan daerah bersama-sama bertanggung jawab menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi. Selanjutnya yaitu perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium pemeriksaan. Ada 3 poin, yaitu yang pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan keadaan fisik, yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu anamnesis. Anamnesis dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang keluhan, penyakit yang diderita, serta riwayat penyakit dan faktor resiko oleh calon pengantin. Yang kedua yaitu pemeriksaan keadaan fisik. Status gizi dalam calon pengantin dapat ditentukan dengan pengukuran lila atau tidak kurang dari 23,5 cm, berat badan, tinggi badan, dan adanya tanda-tanda anemia. Adapun poin yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu pemeriksaan rutin seperti HB, golongan darah, dan resus. Yang kedua yaitu pemeriksaan sesuai indikasi, contohnya urin rutin, gula darah, HIV, IMS, sifilis, gonorrea, chlamydia, dan lainnya. Kemudian hepatitis, malaria untuk daerah endemis, kemudian thalassemia, MCV, MCH, MCHC. Kemudian TORCH untuk catin perempuan dan IVA atau pap smear bagi catin perempuan yang sudah menikah. Poin keempat yaitu suplementasi gizi. Pemberian suplementasi gizi untuk pencegahan anemia gizi dilakukan dalam bentuk pemberian pendidikan gizi seimbang dan tablet tambah darah atau TTD. Suplemen gizi diberikan dalam bentuk tablet kepada calon pengantin dengan tujuan untuk mencegah dan mengobati anemia. Poin kelima, pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit tetanus. Pemberian imunisasi tetanus toxoid atau TT bertujuan untuk mencapai status T5 hasil pemberian imunisasi dasar dan lanjutan. Kesehatan. Konsultasi kesehatan berupa pemberian konsultasi, informasi, dan edukasi KIE. KIE diberikan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Tenaga non-kesehatan meliputi kader terlatih, konselor, sebaya, dan petugas lain yang terlatih. Pemberian KIE dalam pelayanan kesehatan kontrasepsi calon pengantin bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan partisipasi calon pengantin sehingga dapat menjaga tugas reproduksi yang aman dan sehat. Pengobatan atau terapi dan rujukan. Pada pengantin yang diberikan pengobatan dan terapi sesuai dengan diagnosis masalah, proses ini dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat primer atau FKTP dan jaringan sesuai dengan standar pelayanan FKTP. Dan jika diperlukan penanganan lebih lanjut, dapat dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang mampu tata laksana atau FKMTL. Pelayanan kesehatan minimum bagi calon pengantin. Setiap calon pengantin diharapkan dapat memeriksa kesehatannya sebelum melangsungkan pernikahan untuk mengetahui status kesehatan dan merencanakan kehamilan sesuai dengan langkah-langkah pelayanan kesehatan kontrasepsi. Apabila tidak memungkinkan
kurang-kurangnya yaitu yang pertama terjadi anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik seperti jadi prevensi nafas, tekanan darah, suhu dan tubuh, dan seluruh badan. Kemudian pemeriksaan khusus gizi seperti pengecekan gula, berat badan, tinggi badan, dan tanda-tanda anemia. Selanjutnya pemeriksaan darah seperti HB dan golongan darah. Kemudian screening dan imunisasi tetanus dan KY kesehatan reproduksi. Baik, itulah materi yang sempat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.